Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang membuat daftar isi otomatis memanfaatkan heading style. Perlu diketahui terlebih dahulu, heading style adalah style yang tersedia di MS Word secara default yang ada di menu Home, kemudian di pojok kanan atas, seperti yang saya tunjukkan dalam tutor. Nah, kali ini saya akan gunakan salah satu file dari tugas teman-teman di minggu sebelumnya. Di sini sudah ditampilkan daftar isi yang dibuat secara manual, dan di sini sudah kelihatan levelnya. Ya, jadi heading ini ada pemanfaatan level, ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3. Ini satu level. Ya, satu level kita anggap level 1 atau nanti kita akan gunakan heading 1. Lalu kemudian untuk poin A, B, C seperti yang di bawah ini, latar belakang, rumusan tujuan, ini kita masukkan ke level 2. Jadi kalau ada level di bawahnya lagi, kita masukkan ke level 3 dan seterusnya. Oke, untuk langkah pertama, teman-teman akan saya ajak untuk melihat halaman paling awal. Ya, ini di bagian cover. Kita tulis dulu cover proposal, misalkan. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman ikuti panduan, misalkan untuk cover proposal untuk heading 1 itu harus berada di tengah, kemudian cetak tebal, kita bold, kemudian spasinya adalah 1,5 misalkan seperti ini, tanpa ada before dan after seperti ini, 1,5 atau 2, kita buat 2 seperti ini. Maka langkah selanjutnya, setelah teman-teman blok seperti ini, ya harus diblok terlebih dahulu, arahkan kursor ke heading 1. Nah, bawaan default, heading 1 adalah letaknya di kiri kertas, kemudian fontnya berubah, warnanya juga beda. Maka agar sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman klik kanan pada heading 1, akan muncul pilihan banyak. Teman-teman cukup klik update heading 1 to match selection. Klik. Maka heading 1 akan mengikuti apa yang kita inginkan. Berikutnya, tadi di level 1, selain cover ada kata pengantar, daftar isi, dan bab 1 pendahuluan. Maka arahkan kursor ke kata pengantar yang berikutnya. Kemudian tanpa perlu diblok, teman-teman arahkan kursor ke heading 1 lagi dan klik kiri, bukan klik kanan tapi klik kiri saja langsung. Karena formatnya akan sudah dibuat pada awal. Kemudian selanjutnya ke bab 1, ke halaman daftar isi, sama bisa diblok juga seperti ini, heading 1. Nah, daftar isi, ini ada garis underline-nya, kita hapus dulu. Daftar isi. Dan untuk mengetahui apakah proses kita sudah benar, teman-teman bisa mengaktifkan panel navigasi di sebelah kiri seperti ini. Di sini sudah muncul cover, kata pengantar, dan daftar isi. Bagaimana cara mengaktifkan panel navigasi ini? Teman-teman klik view, kemudian pilih navigation pane. Atau untuk versi Word yang lama, istilahnya yang digunakan adalah dokumen map. Jadi kalau ini centangnya saya hilangkan, maka navigasinya hilang. Ketika saya aktifkan centangnya, maka akan muncul. Di sini akan muncul menu navigasi, dan ketika kita klik, kita akan diarahkan ke halaman yang ini. Kemudian saya lanjutkan, tadi heading 1 belum selesai, ada bab 1, pendahuluan. Ke bawah, oh ini masih dipotong, saya sambungkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya, sudah tersambung, tapi numberingnya masih nomor 4, saya perbaiki dulu. Oke, sudah benar. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini kita gabungkan dulu jadi satu baris. Kemudian arahkan kursor ke heading 1, klik kiri. Oke, seperti ini. Lalu kita turunkan lagi ke bawah, kita cari bab 2. Oke, ada bab 2 di sini. Ini juga sama. Kita
kita gabungkan terlebih dahulu, kemudian kita klik heading 1, terus ke bawah, kita cari, ini bab penutup, kita gabungkan lagi, kemudian heading 1. Oke, untuk heading 1 sudah lengkap semuanya. Sekarang kita mainkan heading 2. Jadi ini sudah lengkap, cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup. Oh, daftar pustaka terakhir. Daftar pustaka, heading. Oke, sudah. Kita ke daftar isi tadi, kemudian di sini ada poin A, ya, latar belakang A. Kita cari latar belakang A. Nah, ini di satu-satu kita ubah dulu. A, misalkan seperti ini. Saya buat seperti ini. Kemudian sama kita blok latar belakang. Ini juga sama, justified, kemudian bold. Spasinya kita buat 2 misalkan seperti ini, sama seperti tadi. Lalu kita arahkan ke heading 2, kemudian kita klik kanan, update. Caranya sama seperti tadi, update, maka akan muncul latar belakang di poin A. Kemudian kita turunkan lagi ke bawah, rumusan masalah, kita arahkan ke heading 2, klik kiri, akan menjadi B secara otomatis seperti ini. Lalu untuk tujuan sama, akan menjadi C. Kita lanjutkan turun ke bawah, ini 2.1 sama, kita headingkan juga menjadi D. Karena ini beda bab, ya, karena ini beda bab, maka kita klik di D, kemudian klik kanan, restart at A, ya, dimulai dari A lagi seperti ini. Maka dia akan A, tinggal kita dapatkan saja posisinya. Nah, kalau ini karena ini berbeda bab, maka kita gunakan teknik yang lain, yaitu kursor pertama di A, kemudian kita scroll dulu ke bawah, ini 2.2, kemudian kita gunakan format painter. Klik format painter, lalu arahkan ke kursor yang diinginkan atau garis yang diinginkan seperti ini, kemudian kita klik seperti biasa. Oh, ini bawahnya ada 2 baris, tidak bisa, saya ulangi. Kursor di A, ya, di bagian manapun boleh. Kemudian kita blok saja, klik format painter, kemudian kita blok seperti ini, akan menjadi B, ya, A, B. Ini dari duanya kita hapus. Sama, kursor ada di poin B, kemudian kita turunkan ke bawah, ini di 2.3. Klik format painter lagi, kemudian kita blok seperti ini. Dan seterusnya kita cari wadah lagi. Seperti ini. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Ternyata hanya satu baris saja. Saya ulangi ke atas. C. Kemudian 2.4 manfaat. Oke. Kita cari lagi. Jika masih tidak ada, cukup. Kemudian ini ada kesimpulan. Kesimpulan teman-teman bisa gunakan heading lagi. A. Ini jadi E, mengikuti yang atas, sama seperti tadi. Di pojok kanan terlebih dahulu, sesuai yang tadi. Kemudian klik di E-nya, klik kanan, restart at A. Jadi A, di pojok kanan. Kemudian di saran ada pasang kursor di kesimpulan yang tadi sebagai master, klik format painter, lalu arahkan ke saran. Seperti ini. Ini sudah selesai, semua sudah muncul di navigation pane level 1, kemudian ini level 2, dan ini level 3. Selanjutnya, kita akan isi daftar isi. Ini saya hapus terlebih dahulu. Oke. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, teman-teman
kemudian di pojok kiri atas ada table of content, silahkan diklik di sini dan panah ke bawah, kemudian pilih yang paling atas saja, yang paling mudah, klik secara otomatis. Oke, maka akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah, ini konten tidak perlu, cukup kita hapuskan saja. Nah, seperti ini, tinggal kita sesuaikan fontnya setelah itu. Jika teman-teman sudah menggunakan setting MS Word seperti di tutorial sebelum-sebelumnya, maka font ini otomatis akan mengikuti setting teman-teman. Tapi jika belum di-set, maka ini akan kembali ke setting awal, yaitu Calibri. Oke, sudah selesai terkait dengan menampilkan daftar secara otomatis. Kemudian satu lagi, jika ada perubahan, misalkan di tujuan ini ada perubahan atau di saran ada perubahan halaman. Jadi misalkan ini saran, saya enter ke bawah terus, dia berubah halaman jadi halaman 10. Maka di daftar isi, teman-teman cukup arahkan ke daftar isi ini, klik kanan, update field. Kemudian kalau hanya yang berubah halamannya, silahkan pilih update page number only. Jika yang berubah semuanya, update entire table. Tadi yang berubah hanya page number, maka saya klik page number. Perhatikan tadi saran halaman 9, ketika saya klik OK, maka akan menjadi halaman 10. Demikian untuk tutorial selanjutnya, kita akan meramu bagaimana agar menampilkan paragraf yang sesuai dengan SSK dan pedoman-pedoman yang ada. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.